Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak DRS Yanuar Saksono MM dan saya sendiri Kiki Samita 19210078. Saya kuliah di Universitas Cendana Batara Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu materinya pendekatan sistem dan tren perekonomian dunia. Yang pertama, pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu adalah upaya melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan sistem pemerintahan negara berlandaskan Undang-Undang 1945. Penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada pendekatan tren, di mana ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi dunia dapat dievaluasi dengan berbagai cara, misalnya tergantung modal yang dipakai, penilaian yang dipakai dapat dipresentasikan menggunakan mata uang tertentu, misalnya dolar Amerika Serikat tahun 2006 atau euro tahun 2005. Selanjutnya, pasal tentang perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan fundament sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi Indonesia dan karakteristiknya. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Yang pertama, ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga. Selanjutnya materi dari pemerintahan Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai 1965, Indonesia dilanda gejala politik dalam negeri yang mengakibatkan perekonomian Indonesia yang sangat buruk. Yang kedua, kegiatan produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Yang ketiga, pada kabinet
Natsir dirumuskan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP. Selanjutnya, RUP kemudian digunakan pada kabinet selanjutnya yang dinamakan Rencana Pembangunan Ekonomi 5 tahun. Selanjutnya, selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonialis asing yang kebanyakan masih berorientasi ekspor dan didominasi oleh perusahaan asing. Selanjutnya, prioritas pembangunan Orde Lama, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, unifikasi dan rekonstruksi. Dan yang terakhir, akhir 1965 terjadi kudeta dari PKI yang juga merubah sistem ekonomi Indonesia dari pemikiran sosialisasi ke semi kapitalis. Di pemerintahan Orde Lama ini pasti ada faktor penyebab buruknya perekonomian Indonesia. Yang pertama itu, periode Orde Lama, Indonesia pernah mengalami sistem politik demokrasi dan demokrasi terpimpin. Yang kedua, sistem politik demokrasi saat itu menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional akibat dari terlalu banyak konflik partai politik. Begitu juga sistem politik demokrasi terpimpin yang umur kabinetnya hanya 1 tahun, yang tidak memberi kesempatan atau waktu bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua, selain kondisi politik dalam negeri, buruknya perekonomian pada masa Orde Lama yaitu keterbatasan faktor produksi atau orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapasitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja, tenaga pendidikan atau keterampilan yang sama, dana, teknologi, dan kemampuan pemerintahan untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Selanjutnya ada pemerintahan Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Orde Baru, yaitu yang pertama, perhatian pemerintah ditunjukkan kepada kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Yang kedua, pemerintahan menjalin kembali hubungan baik dengan berbagai pihak dan menjalin pengaruh ideologis komunis dan juga kembali menjadi bagian dari PBB, lembaga lainnya seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rehabilitasi secara bertahap. Tujuannya jangka panjang pembangunan ekonomi masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Selanjutnya ada Repelita, satu bertujuan untuk membuat Indonesia menjadi swasembada, terutama dalam kebutuhan beras. Pemerintah melakukan program peninjauan atau revolusi hijau di sektor pertanian. Selanjutnya, paradigma pembangunan era Orde Baru diwadahi dalam konsep trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerintahan pembangunan. Selanjutnya ada Repelita, 6 orientasi kebijakan mengalami perubahan dan penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dalam pemerataan. Baiklah, sejak Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia telah mengalami 2 orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada rezim Soeharto. Pemerintahan Orde Baru, suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik apalagi kondisi utama terpenuhi seperti kemampuan politik yang kuat, stabilitas politik dan ekonomi, SDM yang lebih baik, sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat, dan terakhir, kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
Catatan kebijakan ekonomi selama Orde Baru yaitu biaya ekonomi yang tinggi dan fundamental ekonomi yang rapuh. Terlihat dari buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor yang menyebabkan krisis moneter dan pertengahan 1997. Pemerintahan Orde Baru ini berawal dari nilai tukar uang Thailand terhadap dolar Amerika yang mengalami goncangan hebat sehingga mempengaruhi perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah akhirnya meminta bantuan keuangan dari IMF sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat yang diharapkan akan menstabilisasikan nilai tukar rupiah, namun kenyataannya nilai tukar rupiah terus melemah sampai Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. Peminjaman bantuan keuangan dari IMF yang kedua kalinya ditunda akibat pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF. Setelah itu, dilakukan kembali perundingan hingga menciptakan kesepakatan baru yang bersama memorandum tambahan tentang kebijakan ekonomi keuangan yang berisi: pertama, program stabilisasi; kedua, restrukturisasi perbankan; ketiga, reformasi struktural; yang keempat, penyelesaian ULN swasta; yang kelima, bantuan untuk rakyat kecil. Akhir Mei 1998 terjadi pergerakan mahasiswa yang mengakibatkan Soekarto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya B.J. Habibie. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin B.J. Habibie tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, karena tidak ada perubahan yang nyata ditandai dengan KKN semakin menjadi dan permasalahan rezim Soeharto yang tidak terselesaikan. Selanjutnya, materi yang saya bahas yaitu pemerintahan reformasi. Pada pemerintahan reformasi ini, ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut pada saat pemerintahan Gus Dur menaikkan tingkat kontriris dan ditambah dengan buruknya hubungan antara pemerintahan Indonesia dengan IMF membuat pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Setelah Presiden Gus Dur turun, Megawati menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gus Dur makin terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lain seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Namun, pada era Megawati, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan perbaikan paling tidak dilihat dari laju PDB. Kinerja ekspor juga membaik dengan pertumbuhan 5% tahun 2002 dibandingkan 9,3% pada tahun 2001. Selanjutnya, pada bulan-bulan pertama pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negeri maupun lembaga IMF, ADB, dan Bank Dunia sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Sejak Soekarto lengser, namun pada pertengahan kedua 2005, ekonomi Indonesia dilanda dua peristiwa, yaitu yang pertama, kenaikan harga BBM di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, periode 2008 sampai 2009 terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan resesi ekonomi dunia. Krisis global tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia lewat penurunan ekspor dari sejumlah komoditi penting. Baiklah, itu materi ringkasan dari perekonomian Indonesia yang sudah saya jelaskan. Kalau ada salah yang kau mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.